Oke. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Struk.ifd. Sebentar ingin menjelaskan tentang lingkupis kepala dan ekor. Mungkin pertama-tama perkenalan anggota kelompoknya dulu, dimulai dari saya, Given Theokemides, NIM 123-2063. Lalu, Perkenalkan, saya Van Kencelika Putri dengan NIM 123200061. Perkenalkan, saya Ilham Kurniawan Adi dengan NIM 123200067. Saya Farah Aisyah dengan NIM 1232000009. oke, mungkin dimulai dari soal yang pertama, yaitu logika mencetak list dari belakang atau dari ekor. Seperti yang kita lihat di presentasi berikut ini, untuk mencetak list dari belakang, yang perlu kita lakukan itu adalah membalik arah pointer dari depan menjadi ke belakang, lalu setelah itu mencetaknya secara normal dari depan ke belakang. Untuk proses membalik pointernya, kita membutuhkan dua variabel, yaitu di sini memakai variabel ekor sama bantu namanya. Variabelnya ini pointer juga. Jadi awalnya itu variabel bantunya akan mencari posisi di mana akan posisinya berada di awal dan mencari posisi akhirnya itu ada di mana. Lalu setelah menemukan posisi akhir, variabel akhirnya itu yang atributnya next itu diisi dengan variabel, diisi dengan alamat dari pointer sebelumnya. Seperti itu seterusnya, ke yang dari 50 ke 40 diisi alamat yang 40, dari 40 diisi alamat yang 30, dari 30 diisi alamat yang 20, lalu yang 20 diisi alamat yang 10, seperti itu. Jadi menunjuknya itu ke arah sebaliknya, ke arah sebelumnya. Setelah itu variabel akhirnya dipindah, variabel awal dan akhirnya diputar atau bisa dibilang dipindah. Jadi yang 60 ini jadi awal dan yang 10 ini jadi akhir. Setelah itu nanti setelah membalik pointernya selesai, tinggal mencetak pointernya secara normal dari depan ke belakang. Seperti itu untuk yang nomor 1, mungkin bisa dilanjutkan untuk yang nomor 2. Nomor 2. Siapa ya? Oke. Baik, selanjutnya nomor 2 yaitu fungsi dari pembalikan pointer akan saya jelaskan sedikit. Boleh bantu di slide ke-3, Given? Slide 1, maaf. Ini benar kah? Bukan, yang bawahnya. Ini. Oh, nomor 2. Apa salah? Sebenarnya. Kita beda ini kok. Ya. Coba ke bawah lagi. Nah, itu yang di atas deh kayaknya. Yang nomor Ini. 1. Yang nomor 1. Iya. Oke, thanks. Saya lanjutkan.
ini fungsi dari pembalikan pointer itu digunakan agar kita bisa melakukan pemanggilan data yang pembalikan pointer ini berarti kita membalikkan data yang di belakang ke depan. Jadi nanti kita bisa melakukan sorting atau pengurutan linked list dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, pembalikan pointer ini ada dua cara mencetak, yaitu pencetakan dari depan ke belakang dan pencetakan dari belakang ke depan. Jika terjadi pembalikan data tadi, maaf, di sini ada pointer node awal dan juga pointer node akhir. Lalu apabila ini node awal pindah ke akhir, maka akan terjadi perubahan urutan node-nya. Lalu juga ada pointer bantu, di mana pointer bantu ini akan terus berjalan, dan sebelum sampai di akhir pointer ini, bantu ini akan menunjukkan node yang kita inginkan, sehingga kita tidak perlu lagi menyimpannya ke variabel lain. Jadi nanti apabila kita sudah membalikkan node awal ke node akhir, maka hasil output-nya akan menjadi 60, 50, 40, 30, 20, dan 10. Begitupun sebaliknya. Jika yang dari akhir ke awal itu, maka akan jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut yang nomor 3, aku yang PPT 1-nya, Pak. Yang itu ya, yang slide 1 dulu. Udah kelihatan belum? Udah. Kelihatan. Udah. Slide 1. Pertama kita pahami dulu linked list. Linked list berkepala dan berekor. Head and tail adalah linked list yang ditambahkan dua node dummy masing-masing kepala dan ekor, tetapi secara logik tidak termasuk anggota linked list. Info kepala diberi nilai yang pasti lebih kecil dari semua kemungkinan nilai yang ada, dan info ekor diberi nilai yang pasti lebih besar dari semua kemungkinan nilai yang ada. Lanjut, slide 2. Contoh linked list yang memiliki 4 elemen list seperti itu, dan keuntungannya itu sudah ada di situ. Keuntungan penyisipan dan penghapusan selalu terjadi di tengah. Kenapa seperti itu? Karena nilai awal dan akhir itu sudah ditentukan. Nilai kepala itu tadi nilai paling kecil dan nilai ekor nilai yang paling besar. Perintah penghapusan dan penyisipan itu selalu terjadi antara nilai paling kecil dan paling besar, yaitu di nilai kepala dan nilai ekor. Keuntungannya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk nomor 4, perbedaan model linked list kepala dan ekor dengan yang dipelajari minggu lalu. Pada slide kedua ini dapat dilihat perbedaannya untuk linked list yang kita pelajari minggu lalu. Jika list kosong, maka awal dan akhirnya akan 0. Namun pada linked list kepala dan ekor ini, kepalanya -1 dan ekornya 101. Dan node yang dimasukkan di antara kepala dan ekor baru dapat dikatakan sebagai list. Karena kepala dan ekor tidak termasuk dalam linked list. Slide selanjutnya, slide 3. Untuk sisip node pada linked list yang minggu lalu, kita dapat menginput di depan, tengah, dan belakang. Namun untuk
kepala dan ekor hanya dapat disisipkan dari tengah, dan otomatis penyisipan langsung urut. Kita juga tidak dapat menyisipkan sebelum kepala dan setelah ekor, karena ada batasnya. Pada slide kelima. Hapus not juga pada link list yang lalu dapat dihapus dari depan, tengah, dan belakang. Namun pada kali ini kita hanya dapat menghapus not dari tengah. Slide selanjutnya. Untuk cetak link list, pada yang minggu lalu, list yang sudah dimasukkan awal dan akhir termasuk dalam link list. Namun untuk link list kepala dan ekor tidak termasuk yang dicetak. Sekian, itu aja. Mungkin bisa ditutup. Oke, Siapa yang mungkin. Kurang lebih sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai mencetak poin dari belakang dan juga link list kepala dan ekor. Terima kasih.